Kembali bersama kami di Sapa Indonesia Malam, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto resmi mendapat kenaikan pangkat menjadi Jenderal Bintang 4 dari Presiden Joko Widodo. Kenaikan pangkat ini sebagai bentuk penghargaan sekaligus peneguhan atas baktinya kepada rakyat selama menjadi Menteri Pertahanan. Penyematan pangkat Jenderal Bintang 4 dilakukan pada acara Rapim TNI Polri 2024 pagi tadi. Mendapat kenaikan pangkat, Prabowo berkelakar bahwa di pundaknya saat ini semakin berat. Sebelum Prabowo, sejumlah tokoh pernah mendapatkan jenderal kehormatan antara lain Presiden SBY, Luhut Binsar Panjaitan, dan Hendro Priyono. Pak, Menhan, jabatan Pak, gimana Pak perasaannya Pak? Tanggapannya Pak? Kayaknya berat ya. Presiden Joko Widodo merespons pro kontra terkait kenaikan pangkat Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Presiden menyebut pemberian pangkat serupa sudah pernah diberikan kepada SBY dan Luhut Binsar Panjaitan. Namun Jokowi membantah pemberian kenaikan pangkat istimewa tersebut sebagai bagian dari transaksi politik. Sudah bukan hanya sekarang ya, dulu diberikan kepada Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, juga pernah diberikan kepada Pak Luhut Binsar Panjaitan. Ini sesuatu yang sudah biasa di TNI maupun di Polri. Ya kalau transaksi politik kita berikan aja sebelum pemilu. Cukup ya, teman-teman. Ini kan setelah pemilu, jadi anggapan seperti itu. Kenaikan pangkat Prabowo Subianto tertuang dalam keputusan Presiden tanggal 21 Februari 2024. Alasannya, Prabowo pernah menerima anugerah Bintang Yuda Dharma atas jasa di bidang pertahanan. Selain itu, menurut Jokowi, Panglima TNI mengusulkan agar Prabowo Subianto diberikan pengangkatan dan kenaikan pangkat secara istimewa. Sementara itu, syarat umum menerima kenaikan pangkat Jenderal TNI Kehormatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang gelar tanda jasa dan tanda kehormatan. Di antaranya WNI atau tengah berjuang di wilayah NKRI, memiliki integritas moral dan keteladanan, serta berjasa pada bangsa dan negara. Aturan lainnya adalah calon penerima berkelakuan baik, setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara, hingga tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang ancaman hukumannya minimal 5 tahun. Berdasarkan dokumen harian Kompas 25 Agustus tahun 98, dalam halaman utama itu dimuat bahwa Prabowo diberhentikan. Prabowo Subianto menjalani sidang Dewan Kehormatan Perwira atau DKP Agustus 98 atas dugaan penculikan aktivis. 25 Agustus 98, Menhankam sekaligus Panglima ABRI Jenderal TNI Wiranto mengumumkan sanksi administratif bagi Prabowo, yakni rekomendasi pemberhentian dari TNI. Saudara anggota Komisi 1 DPR fraksi PDIP Maijen Purnawirawan TB Hasanuddin merespon pemberian pangkat Jenderal Kehormatan pada Prabowo Subianto. TB Hasanuddin menyebut kenaikan pangkat secara istimewa di tubuh TNI hanya untuk prajurit aktif, bukan pensiunan. Menurut TB, pemberian penghargaan pada pensiunan TNI bukan bintang di pundak, tapi bintang tanda jasa dan kehormatan. Selain itu, pemberian bintang kehormatan pada Prabowo juga tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. Sesuai undang-undang itu, pengangkatan atau pemberian kenaikan pangkat secara istimewa hanya untuk prajurit aktif atau yang belum pensiun. Kenaikan pangkat ya sebagai bagian dari pemberian kehormatan atau pemberian jasa ya, tetapi itu hanya terbatas pada mereka yang masih aktif. Saya ulangi lagi, pada mereka yang masih aktif. Tapi catat pasal 33B itu hanya khusus mereka yang masih aktif. Bagaimana yang tidak aktif? Ada pangkat bintang. Nah,
tapi bukan bintang yang di pundak. Tolong dicatat ini, pembuat keputusan di pemerintah, bukan bintang di pundak. Direktur Eksekutif Setara Institut Halili Hasan angkat bicara soal Jenderal Kehormatan Prabowo Subianto. Halili menilai langkah Jokowi tidak sah dan ilegal. Halili menilai hal yang dilakukan Jokowi merupakan langkah politik tidak sah dan ilegal. Jika dilihat dari sisi Undang-Undang TNI maupun Peraturan Menhan, langkah Jokowi tidak masuk dan melanggar aturan. Halili juga menyebut pemberian gelar jenderal tersebut menghina korban dan pembela HAM. Sebenarnya kalau kita tarik dari sisi yuridis, kerangka hukumnya itu tidak masuk sama sekali, baik itu di Undang-Undang TNI, kemudian Undang-Undang tentang tanda jasa, tanda kehormatan dan penghargaan, kemudian ada peraturan Menteri Pertahanan tentang kenaikan pangkat di lingkungan TNI. Itu semua tidak masuk saya kira, karena kalau kita lihat ketentuan itu, tindakan hukum yang dilakukan oleh Presiden sesungguhnya tidak sah ya, dan bahkan dalam konteks yang lebih spesifik kita bisa katakan langkah Presiden itu secara yuridis sesungguhnya ilegal, dan secara katakan bahwa apa yang dilakukan oleh Presiden sebagai langkah politik itu betul-betul melecehkan siapa, melecehkan kita semua, melecehkan korban, melecehkan membela hak asasi manusia, melecehkan peraturan perundang-undangan itu sendiri, bahkan barangkali dalam konteks yang lebih spesifik itu juga melecehkan beberapa anggota TNI aktif. Saudara, pro kontra pemberian Jenderal Kehormatan pada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Kita akan bahas bersama Daniel Anzar Simanjuntak, juru bicara Menteri Pertahanan, dan Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia. Bang Usman, Bang Daniel, selamat petang. Selamat petang. Saya ke Bang Usman dulu ya, Bang Daniel ya. Bang Usman, coba tolong tanggapi soal Pak Prabowo yang diberi pangkat jenderal. Melihat karir Pak Prabowo di militer, tepatkah anugerah itu menurut Bang Usman? Ya, mungkin kita bisa kutip pernyataan Presiden Joko Widodo di awal yang mengatakan bahwa keputusan tersebut bukanlah keputusan yang bersifat transaksi politik, dan keputusan itu adalah keputusan biasa karena pernah dilakukan sebelumnya misalnya kepada sejumlah perwira tinggi militer. Nah, yang berbeda sebenarnya di dalam kasus Luhut Binsar Panjaitan, Susilo Bambang Yudhoyono, dan lainnya termasuk dengan Jenderal Prabowo misalnya, adalah para jenderal yang pernah diberikan kenaikan pangkat itu tidak pernah mendapatkan sanksi administratif dari Dewan Kehormatan Perwira TNI, atau dalam kasus Prabowo, Dewan Kehormatan Perwira ABRI. Nah, di awal juga tadi Kompas TV menyebutkan di dalam surat Panglima ABRI tanggal 25 Agustus tahun 98, Menhankam Pangap memutuskan memberikan sanksi administratif terhadap Letnan Jenderal Prabowo Subianto ketika itu berusia 47 tahun dari Pangkostrat, dan itu jelas berhubungan dengan kasus penculikan aktivis. Nah, keputusan Panglima ABRI dan Menhankam Pangap pada tanggal 25 Agustus itu adalah tindak lanjut dari keputusan Dewan Kehormatan Perwira yang dibuat tertanggal kalau tidak salah 21 Agustus pada tahun yang sama. Nah, di dalam surat itu dikatakan bahwa Prabowo telah melakukan tindakan yang menyimpang, termasuk misalnya mengendalikan operasi dalam konteks stabilitas nasional yang tidak ada dalam wewenangnya, termasuk juga memerintahkan Satgas Mawar di Kopassus dan juga Satgas Merpati di dalam Kopassus untuk melakukan tindakan penculikan terhadap sejumlah aktivis ya, misalnya Aan Rusdiawan, Mugianto, dan lain sebagainya. Dan di dalam surat itu, di dalam keputusan Dewan Kehormatan Perwira juga ditegaskan bahwa tindakan Prabowo tidak melaporkan operasi kepada Panglima ABRI. Ada banyak lagi sebenarnya yang disebutkan di dalam surat keputusan Dewan Kehormatan Perwira itu, termasuk Prabowo dianggap tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab komando, tidak melakukan
tindakan-tindakan yang sifatnya sesuai dengan etika profesionalisme. Ada juga dikatakan di dalam Dewan Kehormatan Perwira bahwa tindakan Prabowo tidak mencerminkan tanggung jawab komando, tidak mencerminkan etika perwira, khususnya misalnya unsur pembela kebenaran, Baik, keadilan, kesetiaan, dan juga ketaatan, gitu ya. Jadi termasuk menjunjung tinggi nama dan misalnya kehormatan Korps Perwira ABRI. Ada banyak lagi yang baik. akhirnya surat itu ditutup dengan satu kesimpulan telah melakukan tindak pidana dari hukum pidana militer pasal 103, dan karena itu Dewan Kehormatan Perwira menyarankan agar Prabowo Subianto diberikan sanksi administratif atau berupa pemberhentian dari dinas Oke, keprajuritan. Jadi saya kira apa yang dijelaskan oleh Presiden Joko Widodo justru berbeda. Tapi perbedaan itu masih seringlah kita dengarkan, seperti kata Ketua Umum P3 dulu, Pak Romi, Presiden kalau kasih lampu sen ke kanan berarti beloknya ke kiri. Bang Usman, ini izin saya potong ya, tapi kan kurang lebih seperti yang tadi barusan Anda katakan, Pak Jokowi justru menilai Pak Prabowo ini dinilai berjasa sebagai Menhan, sehingga Ya. kemudian layak mendapatkan jenderal kehormatan. Ya. Bagaimana soal respon Anda soal itu? Ya, sebenarnya kan posisi Menhan itu sudah lebih tinggi. Kalau di dalam konteks sistem pemerintahan Amerika Serikat, Menhan itu di atasnya Panglima militer. Dan dalam kasus Prabowo, ia sudah menjadi Menteri Pertahanan. Sebenarnya tidak perlu lagi dikembalikan ke TNI. Oke, Dan kalaupun dikembalikan ke TNI misalnya, maka kita harus ingat bahwa statusnya sudah pensiun. Dengan kata lain, bukan TNI aktif lagi, seperti tadi dikatakan oleh Pak TB Hasanuddin, bahwa kenaikan pangkat itu sebenarnya hanya bisa dilakukan secara terbatas, khususnya kepada mereka yang memang masih aktif dalam baik. arti Ini mau saya lempar ke memiliki. Bang Daniel ya, Bang Usman. Bang Daniel, itu Ya, seperti yang silakan. tadi barusan Bang Usman katakan, Pak TB juga sebelumnya katakan, dianggap salah kaprah begitu, karena penyematan pangkat jenderal itu seharusnya kepada perwira aktif, bukan ketika disematkan pada purnawirawan begitu. Karena Pak Prabowo statusnya saat ini sudah purnawirawan. Bagaimana respon Anda soal itu? Mbak Livi, Pak TB nanti bisa cek ulang terkait dengan pemberian tanda kehormatan kenaikan pangkat istimewa menjadi jenderal kehormatan untuk beberapa tokoh sebelum Pak Prabowo. Misalnya Pak Luhut itu diberikan kenaikan pangkat jenderal kehormatan ketika beliau sudah pensiun. Nah, dan ketika beliau menduduki jabatan strategis dan berkontribusi untuk bangsa dan negara. Nah, kemudian yang kedua di Undang-Undang Nomor 20 tahun 2029 tersebut, terutama di pasal 33 ayat 1 dan 3 itu tidak ada yang menyatakan pemberian pangkat jenderal kehormatan itu diberikan khusus untuk mereka yang aktif. Jadi apalagi tadi saya sebutkan sebelumnya sudah diberikan kepada Pak Luhut dan beberapa tokoh yang lainnya, dan pada kasus Pak Luhut beliau pada saat itu sudah pensiun. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan misalnya status Pak Prabowo. Pak Prabowo ini kan sudah di stigma, diberikan hukuman yang lama sekali dengan berbagai tuduhan-tuduhan yang sejatinya itu tidak bisa dibuktikan sama sekali. Dan Pak Prabowo menerima itu semuanya sebagai bentuk loyalitas beliau terhadap TNI, bangsa dan negara. Dan jangan lupa juga Pak Prabowo berhenti dengan status pensiun. Artinya beliau diberhentikan dengan hormat. Jadi sampai dengan detik ini Pak Prabowo masih menerima dana pensiun karena berhenti secara hormat. Nah, dalam konteks ini saya ingin mengatakan bahwasannya Pak Prabowo sudah melalui proses-proses pengabdian yang panjang itu, bahkan menerima berbagai stigmatisasi yang sangat masif, terutama terhadap mereka-mereka yang memang tidak senang sejak awal dengan Pak Prabowo, dan kita memahami itu sebagai sebuah dinamika politik. Yang jelas banyak pihak, terutama keluarga besar
TNI dari dulu sampai dengan sekarang menilai bahwasannya dedikasi, loyalitas, keteguhan, kesabaran Pak Prabowo itu menjadi teladan bagi seorang patriot. Dan itulah juga yang menjadi selain alasan-alasan regulatif ya, tadi sudah disebutkan dan sudah banyak saya jelaskan, yang kemudian menjadi alasan kualitatif, alasan sebutlah emosional dan sebagainya yang kemudian memberikan kelayakan Baik, ke Prabowo untuk menjandang jenderal oke, kehormatan. Itu adalah kebanggaan buat keluarga besar TNI baik. ketika Presiden menerima usulan Panglima TNI untuk memberikan jenderal kehormatan kepada Pak Prabowo. Baik, Bang Daniel. Kalau tadi Bang Daniel sempat katakan stigmatisasi, nanti kita akan minta respon dari Bang Usman, tapi kita harus kumandangkan azan maghrib terlebih dahulu. Kita jeda sejenak untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Bang Daniel, Anzar, Simanjuntak, juga Bang Usman. Tadi Bang Daniel sempat katakan soal kejadian di 98, pelanggaran HAM, dipecat dari TNI, itu semua hanya stigmatisasi begitu yang kemudian disematkan pada Prabowo Subianto. Bagaimana tanggapan Anda soal itu, Bang Usman? Memang akan ada masalah kalau proses peradilannya nggak tuntas. Yang tadi disebutkan di awal pengantar program Kompas TV itu kan sebenarnya merujuk pada surat keputusan resmi dari pimpinan ABRI, bukan sebuah stigma yang dimunculkan oleh misalnya masyarakat gitu, bukan, tetapi dari keputusan Panglima ABRI sendiri. Yang juga saya jabarkan tadi adalah keputusan Dewan Kehormatan Perwira yang dipimpin oleh Menhankam Pangap ketika itu. Dan hampir seluruh klaim yang tadi dijelaskan sebenarnya berbeda dengan apa yang pernah dijelaskan di dalam Dewan Kehormatan Perwira. Tadi sudah saya tegaskan, misalnya Dewan Kehormatan Perwira menyatakan tindakan Prabowo tidak mencerminkan etika perwira, tidak mencerminkan tanggung jawab komando, tidak mencerminkan kepedulian terhadap Sabta Marga, tidak layak gitu. Ada banyak lah yang saya kira bisa dibaca di dalam surat keputusan Dewan Kehormatan Perwira ABRI yang ketika itu diketuai oleh Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Hadi Subagio kalau tidak salah itu. Dan itu bukanlah sebuah hal yang sifatnya stigma, tetapi sesuatu yang memang secara resmi. Nah, yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ini justru bertentangan atau setidaknya bersifat inkonsisten dengan apa yang ada di dalam TNI. Baik. Setidak-tidaknya Presiden bisa dianggap menggunakan TNI akhirnya sebagai alat untuk kepentingan politik. Kita tahu Presiden sedang memperjuangkan anaknya menjadi wapres dan sedang menunggu pengumuman resmi KPU, dan juga anaknya sedang memimpin ketua umum partai PSI yang dikabarkan tidak mendapatkan suara yang cukup masuk parlemen, sehingga mungkin yang dilakukan oleh Presiden ini dipandang oleh sebagian kalangan pengamat sebagai tindakan untuk kepentingan sendiri setelah tidak lagi menjadi presiden, mungkin semacam meminta perlindungan dari presiden mendatang. Dalam hal ini misalnya kalau Prabowo nanti diumumkan secara resmi oleh KPU sebagai presiden. Jadi sekali lagi bukan stigma, karena itu adalah keputusan-keputusan resmi di dalam ABRI atau di dalam TNI itu sendiri. Dan ini bukan contoh yang baik bagi prajurit di TNI, bahwa seorang perwira yang dulu pernah dinyatakan atau diberhentikan karena tindakannya tidak layak, tidak mencerminkan etika profesional, etika perwira, tanggung jawab komando, dan sebagainya, terkait dengan kasus penculikan justru mendapatkan kenaikan pangkat seperti itu. Gitu. Bang Daniel, bukan stigma, tapi lebih ke transaksi politik, kurang lebih itu menurut Bang Usman, tanggapan Anda? Saya berlepas diri dari argumentasi politik, karena posisi saya pada hari ini tentu bicara tentang posisi sebagai juru bicara Menteri Pertahanan. Tapi yang jelas stigmatisasi itu terasa memang ketika kita bicara Pak Prabowo. Jadi ketika teman-teman yang memang sejak awal mempunyai pakem sikap dengan stigmatisasi tersebut, itu semua kesalahan, semua kekeliruan di masa lalu terkait dengan TNI itu seringkali dialamatkan kepada Pak Prabowo. Itu yang sering terjadi. Nah, kedua yang fakta yang kita rasakan justru keluarga besar TNI, prajurit,
perwira, baik itu di masa lalu sampai dengan hari ini itu punya kebanggaan tersendiri dengan sikap Pak Prabowo, dedikasi Pak Prabowo, loyalitas Pak Prabowo terhadap militer, terhadap tentara, terhadap dunia pertahanan. Nah, ini juga menjadi alasan argumentasi misalnya, selain alasan-alasan regulatif ya yang sudah banyak kita jelaskan, itu untuk mendorong Pak Prabowo mendapatkan kenaikan pangkat istimewa Jenderal Kehormatan ini. Dedikasi dan loyalitas beliau ke dunia militer dan pertahanan itu sangat luar biasa. Yang kedua, Mbak, sebenarnya tanda kehormatan kenaikan pangkat istimewa Jenderal Kehormatan ini itu sudah diajukan oleh TNI, oleh Kemhan, ditawarkan kepada Pak Prabowo sejak awal Pak Prabowo menjadi Menteri Pertahanan. Tetapi Pak Prabowo selalu menolak, baik itu tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Nah, secara rutin memang disampaikan kepada Pak Prabowo. Kenapa? Karena Pak Prabowo secara formal regulatif memang sudah memperoleh anugerah bintang Yuda Dharma Utama yang Baik. itu memberikan hak kepada beliau untuk menyandang Jenderal Kehormatan. Tapi kesempatan penawaran di tahun terakhir beliau menjabat sebagai Menhan, baru kemudian beliau terima dari Mabes TNI, kemudian disetujui oleh Presiden Republik Indonesia Pak Joko Widodo. Baik, terima kasih Bang Daniel Anzar Simanjuntak, terima kasih juga Bang Usman sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam.